Oke, Mbak Nadia bisa didengar nggak? Halo, pemanasan dulu. Nanti saya nggak langsung gitu ya. Silakan. Silakan Mbak Nadia. Ada? Oke, dengar nggak ini? Iya Bu, dengar Bu. Ya, silakan. Ini masih mungkin perbedaannya itu di sisi kayak sistemnya Bu. Jadi kalau di syariah itu menganut kayak syariah-syariah yang ada di Islam itu sendiri. Kalau konvensional itu kurang mengimplikasikan tentang syariah-syariah Islam itu Bu. Tapi prinsip dasarnya apa gitu? Sehingga kita bisa katakan bahwa identitas dari bank syariah itu lebih kuat. Itu syariah dibandingkan bank konvensional, ya jelas ini syariah. Kalau konvensional aku nggak mau deh gitu. Apa sih perbedaan yang mendasar gitu sehingga kita itu harus pilih bank syariah, dan bank syariah jelas lebih unggul dibanding bank konvensional gitu. Izin menjawab Ibu. Oke, silakan. Ya, mungkin dari praktiknya sendiri Ibu. Karena kan kalau untuk syariah itu sesuai dengan syariat, di mana menghindari riba juga, menghindari bunga gitu. Nah, di syariat tersebut ada konsep yang namanya bagi hasil. Kemudian yang konvensional mungkin di mana adanya bunga, Ibu. Ya. Sekarang apa bedanya bunga dengan yang syariah itu? Syariah ada tambahannya juga apa enggak? Kalau misalnya kita bagi hasil itu maksudnya bagi hasilnya di mana dong? Betulkah memang berbagi hasil? Yang paling membedakan antara bunga dengan bagi hasil di mana barangkali? Sudah punya rekening bank syariah belum? Siapa yang sudah punya? Mbak Anggia punya? Punya rekening apa? Bank syariah apa bukan? Halo, halo. Jangan-jangan nggak punya. Masih bank umum. Nabila? Ausyaf. Punya nggak rekening bank syariah? Nabila Ausyaf? Punya apa enggak? Rekeningnya bank apa? Halo. Ini suaranya mungkin kurang ya, kurang bisa masuk ya. Halo. Jelas suaranya, jelas Bu. Oh sudah ya. Nah, saya sudah langsung saja ya. Inilah yang kita hadapi. Di satu sisi kita mempromosikan bank syariah, tetapi di sisi yang lain sebenarnya kita ya bisa jadi belum literate amat ya terhadap bank syariah. Kenapa bank syariah itu kok susah perkembangan pangsa pasarnya juga ya lama sekali karena ini hampir 30 tahun gitu ya. Tapi kok masih berkisar 10%-an gitu ya. Nah, karena kita sendiri juga kayaknya kurang yakin dengan bank syariah, kecuali tadi hanya membedakan yang satunya pakai bunga, yang lain bukan pakai bunga. Tetapi kalau di lapang biasanya masyarakat itu selalu membandingkan ketika ambil pembiayaan atau kredit, kok bunganya jauh lebih tinggi dibanding bank konvensional. Loh, kok bunga? Iya, tetap ada tambahannya itu. Loh, kenapa kok lebih tinggi dibandingkan bank konvensional? Berarti bank syariah akan lebih riba dibanding bank syariah. Nah, ini sering kali terjadi pertanyaan, meskipun menurut penelitian sih bank syariah itu tingkat literasinya lebih tinggi, tetapi inklusinya rendah. Jadi kalau kita ke bank syariah itu tanya terus, tapi nggak masuk, nggak buka rekening, mengakses bank syariah gitu. Nah, ini yang jadi persoalan, kenapa kita ini masih belum begitu yakin saya kira dengan bank syariah itu. Terbukti 80% bank syariah Muslim tapi tidak menggunakan bank syariah. Ada banyak faktor kenapa bank syariah ini kok susah sekali bisa diterima, katakanlah dalam tanda petik susah diterima di kalangan Muslim, mungkin karena persoalan fasilitas yang
yang ditawarkan. Di sisi yang lain barangkali persoalan bagi hasil yang semestinya secara teori itu jauh lebih besar dibanding yang sesungguhnya, tapi faktanya juga masih mengikatkan dengan konsep penghasilan yang sifatnya tetap, yaitu murabahah. Ada banyak faktor. Dulu juga saya mengatakan, wah bank syariah begini, tapi ternyata aspek ini bukan hanya dari bank syariahnya, tetapi juga dari nasabahnya juga. Nah, mari kita lihat bagaimana kinerja bank syariah. Saya share screen, izin ya. Saya mulai ya. Halo. Saya akan izin share screen dulu. Ini kebanyakan filenya ini tadi. Saya buka yang mana? Sebentar ya ini. Saya mulai dulu ya dari sini ya. Nah, bisa dilihat Kak? Bisa dilihat Kak? Saya share screen. Halo. Sudah Ibu, sudah tampil Ibu. Jadi coba kita lihat dulu sebelum kita bicara risiko ya. Kita lihat kinerja perbankan syariah. Di sini saya contohkan, saya ambil di statistik bank syariah. Ada keterangannya di situ adalah bank umum syariah. Di Indonesia itu ada 2 jenis bank syariah. Satunya bank umum, yang satunya lagi namanya unit usaha syariah. Barangkali ada yang tahu apa perbedaannya antara bank umum dengan unit usaha syariah atau dengan BPRS? Adakah yang tahu? Atau mungkin sudah sangat-sangat paham gitu? Silakan dijawab perbedaan antara bank umum dengan dengan unit usaha syariah atau dengan BPRS. Halo. Dengar apa mungkin dengar nggak suara saya? Bisa ditangkap? Bisa ya? Halo. Bisa, Bu. Oh, ya, oke. Kalau ini langsung saja saya sampaikan ya, bank umum syariah dengan unit usaha syariah. Di Indonesia itu ada 2 jenis bank syariah. Yang pertama adalah full Islamic banking system. Full flat Islamic banking system artinya perbankan syariah ini sepenuhnya memang murni syariah, tidak membuka cabang, tidak dicampur antara syariah dan konvensional. Ini full bank syariah, namanya bank umum. Tetapi ada juga bank umum konvensional sebenarnya, tetapi membuka unit usaha syariah sebelum mereka lepas ke bank umum syariah. Secara regulasinya nanti mereka setelah beberapa waktu, kalau nggak salah sampai 7 tahun itu ya harus berubah menjadi bank umum syariah. Sementara kalau BPRS dengan bank umum atau dengan UUS adalah perbedaannya mereka tidak bisa melakukan lalu lintas pembayaran, khususnya ya yang membuka giro itu. Mereka hanya bisa menerima simpanan, tabungan dan deposito, tetapi giro tidak bisa. Ini yang untuk regulasinya BPRS, sehingga memang relatif terbatas produknya. Nah, mari kita lihat bagaimana sepanjang 30 tahun terakhir ini kinerja perbankan syariah. Kita lihat ini laporan per Maret 2023, sebenarnya ini terakhir 2023. Kita lihat yang pertama itu adalah permodalan. Permodalannya 21 per 21,64 di 20
2020, kemudian di Maret ini 26,01. Lebih bagus mana 21 dengan 26? 26. Ya, 26 itu menunjukkan kekuatan ya, istilahnya kemampuan dari perusahaan itu untuk bisa mengabsorpsi risiko, yaitu modal. Nah, fungsi modal ini untuk apa ya? Tadi saya sampaikan modal ini adalah menunjukkan satu kemampuannya perusahaan atau bank ini untuk menghimpun dana. Kita ketahui bersama bahwa bank itu kewajibannya hanya pada modal antara 10-12%. Katakanlah 10%, maka bisa menghimpun dana sampai 90 kalinya, 9 kalinya. Atau bisa kita artikan bank itu punya modal katakanlah 10 tapi bisa menghimpun sampai 100 asetnya. Kalau 10 ke 100, maka bisa kita bayangkan ketika perusahaan itu hanya mempunyai modal 10 tetapi asetnya dihimpun dari pihak lain, maka tentu ini sangat berisiko. Kenapa demikian? Karena bank itu hanya menjalankan penghimpunan dana dan penyaluran dana dengan jatuh tempo yang berbeda. Sehingga sering terjadi, ya bukan sering, ya memang terjadi mismatch. Artinya ketidakcocokan antara jatuh tempo penghimpunan dana dengan jatuh tempo penyaluran dana. Sehingga kalau kita bicara syariah, apakah syariah juga bebas risiko? Ya tidak, tetap berisiko. Kenapa? Karena tadi ada satu ketidakcocokan jatuh tempo antara dana penghimpunan dananya atau apa ya ini dana yang kita tahu adalah dana pihak ketiga. Dana pihak pertamanya adalah dari pemodalnya atau kita kenal dengan CAR. Tadi itu capital adequacy ratio yang mengukur antara rasio modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Nah, kalau banknya ini punya 21, mestinya dia bisa sampai ke 210 nanti 9 kalinya, itu bisa sampai 10 kalinya dia menghimpun dana. Nah, tentunya ketika ini terjadi mismatch, maka perlu disediakan bagaimana risiko itu bisa dicegah karena ada ketidaksesuaian jatuh tempo antara penghimpunan dengan penyaluran dana. Nah, namanya bank, tidak ada bank itu yang sangat-sangat settle, kuat sekali, karena modalnya hanyalah kepercayaan dari masyarakat. Ketika masyarakat itu panik, maka muncul withdrawal, penarikan besar-besaran, maka bank sebesar apapun tidak sehat apapun tidak akan bisa mampu untuk bisa menahan risikonya. Oleh karenanya bank ini diatur penuh dengan regulasi dan ada institusi pendukungnya, yaitu yang pertama lembaga penjamin simpanannya, kemudian yang kedua tentu harus ada cadangan likuiditasnya, kan gitu ya. Kemudian aturan tentang tingkat kesehatan bank, ada pasar uang antar bank syariahnya juga, sehingga ini diperlukan satu lingkungan baik regulasi atau ekosistem antar bank, antar lembaga keuangan yang support terhadap perbankan syariah itu juga. Nah, kembali lagi kita bicara tentang perbankan syariah. Kenapa kita masuk syariah? Karena kita yakin sebagai Muslim, sebagai orang Islam bahwa kehidupan kita ini tidak bebas begitu saja, tetapi kita terikat pada satu regulasi atau aturan. Ketika kita mengatakan beriman, yakin, maka kita harus berislam, artinya berserah diri dengan apa yang semestinya ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Kehidupan kita diatur, apapun yang kita lakukan itu tidak lepas dari aturan, tidak bisa bebas. Tetapi aturan itu dalam rangka untuk bisa menyejahterakan kita sendiri, karena pada dasarnya kita yakin bahwa Allah sayang sama kita. Nah, aturan itu menyangkut di aturan dalam beriktisodiyah atau halo
Ya, di dalam aturan itu seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim bahwa sebenarnya di dalam berekonomi bagaimana ataupun yang lain dalam bermuamalah itu banyak sekali yang dibolehkan gitu ya, kecuali yang dilarang. Tidak banyak aturannya, tetapi kita hindarkan saja dengan apa yang dilarang. Apa saja yang dilarang? Ya, kita kenal mungkin ada istilah anti maisir horib apa ini namanya maisir, horor, riba, batil dan haram, risba dan sebagainya. Pokoknya yang tidak bagus-bagus itulah yang dilarang. Sementara yang baik-baik tentu maslahah itu yang kita harapkan. Nah, ini yang mendasari kenapa Bank Islam itu muncul, karena umat Muslim tidak menghendaki adanya bunga, di mana bunga ini membedakan dengan bagi hasil ataupun juga margin jual beli, karena dinyatakan bahwa sebenarnya kalau kita jual beli pun boleh kan ngambil margin, apa bedanya dengan bunga? Katanya Allah, dinyatakan kan Allah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Mengapa demikian? Nah, kalau di dalam bunga itu perhitungannya adalah diikat kontrak hutang. Semua dari aspek aktiva ataupun pasifanya itu semua diikat dengan kontrak hutang. Tetapi kalau di syariah ada yang hutang tetapi underlying-nya yang mendasari hutang itu adalah aset, bukan uang dengan uang tetapi uang dengan aset. Sementara yang lainnya itu masih ada bahwa keuntungan pemindahan hak itu bisa karena satu, karena adanya jual beli, kemudian pemindahan manfaat itu karena persoalan sewa menyewa, bisa yang ketiga adalah kerja sama, berbagi risiko, berbagi hasil, bukan hanya berbagi hasil ya, sebenarnya adalah Bank Syariah itu identik dengan profit and loss sharing, tetapi seringkali loss-nya itu dilepas oleh masyarakat karena kita sudah terlanjur dengan konsep bank konvensional. Nah, kita lihat kalau 21 itu sudah sangat sehat sampai 26. Kemudian keuntungannya Bank Syariah itu kita lihat ROA-nya itu antara kalau di 2020 1,40, di Maret itu sudah 2,16, 2,18. Lebih baik mana ini antara 2000 ke 2020 ke 2023? ROA-nya itu. Halo, lebih baik mana? Halo. ROA makin besar makin bagus apa makin tidak bagus? ROA besar bagus apa enggak bagus? Yang paling apa makin tinggi makin bagus apa makin enggak bagus? Tolong dijawab pertanyaan saya. Kita berharap ROA tinggi apa rendah? Halo? Halo? Inginnya ROA tinggi apa ROA rendah? Halo? Makin tinggi makin bagus apa makin tinggi makin jelek? Makin bagus, Bu. Oke, makin bagus. Kita perhatikan ya, return on equity. Berarti return on asset, berarti produktivitas aktiva di perbankan syariah itu sudah mencapai 2,16 atau 2,18. Laporan keuangan ini adalah industri karena konsolidasi. Nanti coba diperhatikan bank-bank yang lain. Apakah berada di 2,18 atau di bawahnya. Nah, kalau kita lihat di sini dalam 1 tahun keuntungannya sangat-sangat minim. Sangat kecil sektor perbankan itu. Sementara tadi saya sampaikan risikonya sangat besar. Sehingga ketika kita mengelola perbankan tentu kita dihadapkan dengan apa yang harus kita cegah risikonya. Tetapi kalau tidak mau berisiko berarti mau aman ya untungnya kecil. Nah itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah NPF. NPF ini kredit bermasalahnya ya. Kita lihat
tahun 2020 itu era COVID ya. 3,13. Di Maret 2,38 ya. Lebih bagus apa enggak ini di era 2023 ini? Titik bermasalahnya NPF-nya makin tinggi, makin baik apa makin tidak baik? Makin baik, Bu. Makin tinggi, Makin tidak baik. bagus. Ya, oke. Makin tidak baik. Maka nanti dilihat ketika misalnya perusahaan tertentu kita meneliti tentang bank tertentu, ternyata dia berada di atasnya, nah berarti jelek. Nah, ketentuan regulasi pemerintah, otoritas itu untuk menilai tingkat kesehatan bank itu sampai ke 5% batas maksimalnya. Kalau ini 2,30 sudah sangat bagus, apalagi seandainya di bank kita hanya 1, atau 0, itulah yang diharapkan. Kemudian FDR itu mengukur kemampuan bank dalam menggunakan dana pihak ketiga. Jika kita sudah berhasil menghimpun dana, maka langkah berikutnya adalah menyalurkan pembiayaan. Nah, di sini pembiayaan yang mampu disalurkan 76%, jadi masih ada 30% dana pihak ketiga yang belum dimanfaatkan. Nah, tetapi berapa besarnya pembiayaan yang bisa disalurkan dari dana pihak ketiga itu pun juga diatur. Nah, kemudian kita lihat efisiensi BOPO. BOPO-nya 85 ke 76. Kita perhatikan bahwa biaya operasional per pendapatan operasional Bank Syariah semakin mengecil. Berarti efisiensinya makin bagus. Tetapi kalau kita perhatikan bersama bahwa Bank Syariah kita itu juga relatif masih belum efisien kalau dibandingkan barangkali di negara lain. Di negara lain coba dilihat nanti di International Financial Service Board ya, itu untuk bank syariah dunia di dunia itu kira-kira sudah sampai mana BOPO-nya. Kalau kita perhatikan bandingkan dengan bank konvensional di Singapura itu BOPO hanya 40%. Maka disitulah dampaknya bahwa kenapa di kita itu cenderung mahal, berarti ini belum efisien. Mengapa tidak efisien? Itu juga pertanyaan yang bisa dikaji kembali dan bisa diteliti. Kemudian kita lihat juga profitabilitasnya dilihat dari NOM ya, pendapatan operasional. Kemudian dibagi dengan apa ini rentabilitas berapa NOM net apa ini pendapatan operasionalnya dibagi dengan rata-rata aset produktif ya itu ya. Nah, ini seperti ini lebih tinggi. Jadi intinya saya simpulkan Bank Syariah sebenarnya sudah dari era COVID sampai saat ini itu sudah menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada tahun 2020. Oke, ada pertanyaan dari sini? Ya, saya masukkan bank yang ada di Indonesia saat ini untuk syariah 33 bank ya. Bank umum syariahnya ada berapa itu? BSI sebenarnya harusnya itu 15 ya, tapi karena ada merger antara bank apa itu? BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah, akhirnya bank syariah di Indonesia tinggal 13, sementara unitnya ini sisanya ya sampai di 33. Ada Banknet, ini Banknet yang IPO ya. Tadinya ini bank digital, ini Bank Aladin, ini Bank Aladin Syariah, bank digital itu bank tanpa kantor ya. Kantornya cuma di kantor pusat, yang lainnya menggunakan digital. Ini masih rugi terus ini. Nah, inilah kondisi Bank Umum Syariah dan kita lihat ada 33 bank BPD Syariah. Nah, tentu kalau kita bicara bagaimana kontribusinya dengan pembangunan di Indonesia, maka di sini Bank Syariah itu juga masih sulit ya menjangkau ke wilayah-wilayah karena kita perhatikan ada banknya masih sedikit, kemudian jaringannya, kantor cabangnya juga sedikit. Tapi mungkin ini kalau seandainya menggunakan digital, ya bisa saja bisa
tingkat inklusivitasnya menjadi lebih tinggi. Artinya wilayah-wilayah yang susah ditembus atau kalau kita buka kantor cabang itu mahal, nah ini bisa diselesaikan menggunakan solusinya itu digital, tetapi itu hanya bisa disampaikan dengan mudah, tetapi dalam pelaksanaannya masih butuh effort yang luar biasa. Buktinya adalah Bank Aladin ini masih rugi terus itu. Nah, coba kita lihat kembali sekarang. Sebelum saya masuk, apa sih risiko-risiko yang muncul? Tadi kan juga risiko ketimpangan jatuh tempo, sehingga kita harus mengatur apa? Mengatur likuiditas, mengatur juga masalah pembiayaannya, jatuh temponya bagaimana dan seterusnya. Karena apa? Tadi ada mismatch, ada ketidakcocokan jatuh tempo antara penghimpunan dan penyaluran pembiayaan. Kemudian kita lihat di sini kegiatannya dilihat dari, kalau lihat ini adalah neracanya ya ini. Kalau kita lihat neraca, komponen neracanya itu dari aset, kemudian di sisi yang lain ada di bawahnya nanti ada aset, ada liabilitas ya. Kalau kita lihat neraca itu sebelah kiri adalah aset, yang sebelah kanan adalah liabilitas. Coba kita lihat di dalam komponen aset yang tersusun dalam neraca, di sini nomor 1 itu kas sampai terakhir ke bawah-bawah ke pembiayaan. Kira-kira mengapa kas itu ditaruh paling atas, kemudian pembiayaan ada yang di bawah-bawah sampai fixed asset atau aktiva tetap. Mengapa seperti itu? Apakah boleh diubah seandainya saya menyusun neracanya, misalnya kasnya di nomor 3? Kemudian penempatan bank lainnya ada di nomor 1, bolehkah? Susunannya bolehkah di dalam neraca pos-pos aktiva itu kita rubah tidak sesuai ini penomorannya, urutannya? Boleh apa enggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Mengapa ya kok tidak boleh? Izin menjawab, Bu. Silakan. Senang sekali. Karena dilihat dari liquidnya, iya, maksudnya dari kebutuhan, jadi cashnya gitu tuh itu lebih liquid gitu loh, Bu. Lebih gampang cair gitu. Ya, bagus jawabannya. Jadi pos-pos dari aktiva ini didasarkan kepada kecepatan berubah menjadi kas. Bagaimana aset itu bisa cepat berubah menjadi kas. Kalau kas kan bisa langsung ketika dibutuhkan juga bisa kita ambil ya. Tapi kalau pembiayaan kan tidak bisa. Sehingga dilihat dari kecepatannya berubah menjadi kas, itu adalah yang pertama kas, kemudian giro, kemudian surat berharga, kemudian penempatan pada bank lain, bla 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 dan seterusnya. Sementara pasifa, liabilitas itu merupakan kewajiban. Kewajiban itu diukur dari mana kewajibannya? Kecepatan dilihat dari kewajiban yang segera dibayar. Kalau segera dibayar berarti harus ditaruh di atas. Contohnya, kalau kita lihat di sini asetnya masih belum muncul ya ini ya aset. Ya. Ini sampai di sini saja ini saya tadi. Mestinya ini ada asetnya, nanti ya aktifanya. Kalau pasifanya, liabilitasnya adalah kewajiban yang harus segera dibayar. Makanya di neraca komposisi liabilitas itu dimulai dengan dana pihak ketiga. Yang segera dibayar itu adalah giro. Yang kedua adalah tabungan, yang ketiga adalah deposito, baru modal itu yang terakhir kali. Ya, bisa difahami? Halo. Sudah dilihat di situ ya? Nah, ini tadi masuk di sini, saya sudah sampai di yang ke-6. Sekarang kita masuk yang di resiko ini. Nah, baru kita masuk. Tadi saya katakan, ternyata kalau kita lihat dari
postur perbankan syariah itu juga hampir sama dengan bank konvensional dilihat dari risikonya. Maka baik bank syariah maupun konvensional itu selalu berada dalam pengaturan yang ketat oleh otoritas. Pengaturan kehati-hatian itu ada dua kelompok, yaitu mikro, kehati-hatian mikro, yang kedua adalah kehati-hatian makro. Nah, untuk kehati-hatian mikro itu diatur, diawasi oleh OJK, tetapi kalau makro tentang lalu lintas pembayaran itu diawasi oleh Bank Indonesia. Nah, duanya nanti ada koordinasi dengan Kementerian Keuangan, kemudian juga dengan LPS terkait dengan upaya stabilitas sistem keuangan. Ibu tadi sampaikan bank itu ada satu keunikan yang risiko susah dihindarkan, itu adalah ketidakcocokan jatuh tempo. Semestinya yang benar adalah ketika kita menghimpun dana jangka panjang, maka kita salurkan dalam aktiva jangka panjang, pembiayaan jangka panjang. Tapi kalau pendek akan disalurkan ke pembiayaan jangka pendek. Namun tentu ini tidak bisa bagi bank karena penghimpunan dananya itu antara pendek dan panjang itu tentu sulit dibedakan, dan jangka panjang pun juga tidak berarti tidak bisa diambil seperti di pasar modal. Jangka panjang pun juga bisa diambil sewaktu-waktu ketika deposan itu membutuhkan dananya. Tidak bisa menolak. Katakan ada penalti, tidak bisa juga gitu. Karena dana itu bukanlah investasi sepenuh seperti di pasar modal. Oleh karenanya memang ini perlu kehati-hatian bagi bank syariah karena dia menghadapi risiko penarikan dana sewaktu-waktu, sementara modalnya relatif kecil. Nah, untuk menghindari risiko yang semacam ini, apa yang harus disiapkan atau mitigasi risikonya, sehingga di dalam risiko ini perlu dikelola itu hanya satu jenis risiko, namanya risiko likuiditas. Tapi ada risiko yang lain, yaitu bank menyalurkan pembiayaan. Pembiayaan itu menghasilkan satu keuntungan yang tidak menggunakan bunga, tapi menggunakan apa? Bisa menggunakan margin jual beli karena kita menjual aset. Yang kedua bisa sewa menyewa, bisa juga kontrak kerjasama, dalam arti kita gunakan model PLS atau profit and loss sharing. Namun gitu ya, lagi-lagi kita tahu bahwa pembiayaan itu jatuh temponya sangat panjang, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh bank itu tidak bisa langsung diterima oleh bank. Kenapa kok tidak bisa diterima? Karena bisa saja jatuh tempo 5 tahun, tetapi 1 tahun, 2 tahun lancar, 3, 4, 5 tahunnya tidak lancar. Nah, ini juga berarti ada risiko di dalam pembiayaan. Risiko apa lagi? Nanti di dalam risiko-risiko ini akan kita pelajari. Oke, sekarang kita masuk di dalam bahasan-bahasan yang akan kita discuss hari ini. Itu setidaknya ada 6 poin. Barangkali sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dengan senang hati. Silakan, barangkali ada yang perlu ditanyakan sebelum saya lanjut. Lanjutkah? Oke, saya lanjut ya. Kita masuk di pengertian risiko manajemen. Kemudian apa sih keunikan dari manajemen risiko perbankan syariah? Bagaimana proses risiko manajemen, jenis risikonya, dan manajemen risiko dalam perbankan syariah itu best practice-nya bagaimana. Nah, pengertian risiko manajemen. Manajemen risiko ini adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan menangani risiko untuk mengurangi dampak negatif, dan tentu kita berharap adanya peluang yang positif.
Ada proses identifikasi, ada proses asesmen, ada penanganan risiko, dan tentu harapannya adalah mengurangi dampak yang tidak diinginkan, karena sebenarnya bank ini penuh pengawasan ya oleh OJK secara mikro, karena apa? Bank ini mempunyai sifat yang risikonya sistemik, artinya ketika salah satu bank itu menghadapi masalah, maka bisa merembet ke bank yang lain, atau ada namanya kontagion efek ini ya. Jadi bank, meskipun bank Islam tetap harus diawasi oleh OJK, tetapi sebenarnya secara teori kita bicara secara hikmahnya bank syariah itu lebih aman mestinya dibanding bank konvensional. Kenapa? Karena monitoringnya, pemantauannya itu jauh lebih kuat dibandingkan bank konvensional. Kenapa? Karena deposan itu berharap pada bank-bank syariah yang berkinerja baik. Maka perlu dong lihat kinerja bank syariahnya. Tapi kalau konvensional tidak perlu. Kenapa? Karena hanya mendapatkan hasil dari pokok penyimpanan dana. Nah, persoalannya apakah benar bank syariah seperti itu? Kita lihat aja. Contoh, nanti kita bisa meneliti apakah benar deposan bank syariah itu mempunyai kemauan monitoring jauh lebih kuat dibandingkan dengan bank konvensional. Iya, saya tidak bisa menjawab. Buktinya kalau ke mahasiswa saya itu juga mereka kalau diminta masuk ke bank syariah juga susah. Akhirnya saya bilang, ya sudah nanti kalau di dalam prakteknya, mengingat di dalam kita menjalankan aturan itu pasti terpaksa. Bukan kesadaran. Karena terpaksa, yang harapannya nanti menjadi sadar, ada beberapa tahapan. Pertama ya dipaksa lah karena dibiasakan. Dipaksa, terpaksa, tapi kan lama-lama bisa. Kalau sudah bisa kan jadi biasa. Baru biasa mendapatkan hikmat, baru terasa gitu. Itu prinsipnya di dalam ekonomi Islam ya, tidak sama dengan ekonomi positif. Ekonomi positif itu bicara tentang apa yang terjadi, tetapi kalau ekonomi normatif atau ekonomi Islam bicara apa yang seharusnya ini perlu dilatih, biasakan kesadarannya itu baru ya nanti. Kalau semestinya sih kita harus kuatkan dulu bagaimana akidah kita ya, apakah benar yakin bahwa kita sudah betul-betul tidak mau menjalankan tentang perintah dan tidak mengharapkan kita menjalankan sesuatu yang dilarang sehingga menentang aturan yang maha kuasa dalam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sama yang tadi ya, ini dalam perbankan syariah, bentuk manajemen risiko ini melibatkan identifikasi dan penanganan risiko berdasarkan prinsip syariah. Nah, apa sih keunikan manajemen risiko dalam perbankan syariah? Nah, prinsip syariah harus diterapkan dalam semua aspek manajemen risiko. Risiko unik untuk perbankan syariah ya bisa risiko moral, bisa risiko hukum, bisa risiko reputasi, bisa juga kepatuhan. Nah, barangkali di sini risiko moral itu apa, hukum dan sebagainya. Karena ya selama ini reputasi itu sering juga dipertaruhkan ketika bank syariah itu tidak mampu menghasilkan lebih baik, tetap diklaim atau divonis bank syariah juga sama saja dengan bank konvensional, lebih bagusan bank konvensional. Bank syariah katanya tidak riba tapi juga mendapatkan untung. Nah, literasi semacam ini perlu dilakukan ke masyarakat. Kalau enggak, akhirnya juga reputasi kita dipertaruhkan seakan-akan bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Kemudian juga bisa bicara masalah risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan itu bagaimana kita mematuhi akan hukum-hukum syariahnya. Contohnya bisa dari sisi penanganan akad, pemilihan skema akadnya, atau juga objek-objek yang harus dibiayai. Objek yang harus dibiayai harus dipastikan juga tidak melanggar aturan-aturan secara syariah. Mari kita lihat dalam proses risk management perbankan syariah. Pertama, mengidentifikasi, mengevaluasi, menangani, monitoring, dan pelaporan. Mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Oleh karenanya kita harus melakukan analisis risiko untuk bisa menilai dampak dan probabilitas risiko yang akan terjadi.
mengevaluasi risiko, menilai tingkat risiko dengan memperhitungkan dampak dan probabilitasnya, serta mengidentifikasi risiko yang paling tinggi, serta penanganan lebih lanjut. Nah, penanganan risikonya mengembangkan strategi penanganan risiko sesuai prinsip syariah, serta menerapkan kontrol dan tindakan pencegahan yang tepat, monitoring dan pelaporan, memantau, mengevaluasi efektivitas strategi penanganan risiko, melakukan pelaporan secara periodik kepada kepentingan pihak yang berkepentingan. Nah, karena banyak sekali risiko yang terjadi ini, maka di situ perlu ada manajemen risiko yang baik, dan ada staff ya, bagian bidang yang menangani persoalan bagaimana kita bisa mencegah risiko, mengingat risiko ini banyak. Tentu Menris ini ya bisa menangani berbagai hal, bukan hanya tunggal. Karena yang sering kita pahami itu hanya tunggal saja, yaitu tentang risiko pembiayaan. Sebenarnya risiko itu apa saja? Risiko ini seperti ini, risiko tentang kepatuhan syariah. Bisa saja terjadi pelanggaran ya, pelanggaran terhadap investasi atau penggunaan instrumen keuangan yang dilarang, atau yang sering terjadi ya istilahnya penyalahgunaan atau apa, kalau kita katakan seringkali itu skema pembiayaannya itu ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya, atau bisa jadi dalam menangani pembiayaan bermasalah itu tidak selalu bisa sesuai dengan syariatnya. Banyak, ada beberapa kasus ya, beberapa bank yang melakukan hal yang sebenarnya dilarang, yaitu mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan restrukturisasi, memberikan pembiayaan ulang kepada nasabah, namun pembiayaan itu digunakan untuk melunasi pembiayaan awal, sehingga pembiayaan kepada nasabah itu menjadi hitungannya lebih tinggi, dan margin berjalan terus, pada akhirnya memunculkan satu praktek namanya plafondering. Nah, ini juga tidak boleh. Yang mestinya itu di murabahah, tapi ada di musyarakah misalnya. Yang mestinya di musyarakah, ternyata ada di murabahah. Nah, ini bisa jadi ada hal yang kurang tepat di dalam menetapkan akad syariahnya. Itu juga bicara masalah kepatuhan. Terus misalnya ada penanganan masalah keterlambatan, supaya nasabahnya disiplin dikasih denda. Nah, dendanya tidak boleh diakui sebagai keuntungan. Jika dipakai sebagai keuntungan, ya terjadi pelanggaran. Bisa jadi pelanggaran karena objek pembiayaannya yang kurang tepat. Misalnya membiayai hal-hal yang sebenarnya ya asalnya halal, tetapi pemanfaatannya itu dipertanyakan. Itu bisa jadi karena ya hal-hal yang satu sisi bank itu diminta untuk menghimpun dana dan diminta untuk memberikan hasil kepada deposannya, sementara menyalurkannya susah. Bisa jadi banknya itu mentarget agar pembiayaannya itu bisa tersalurkan dengan baik, maka menabrak rambu-rambu bisa saja terjadi, karena di lapangan itu tidak seindah dengan yang didiskusikan. Kemudian risiko pembiayaan. Tadi Ibu menyampaikan risiko yang paling besar juga ada di risiko pembiayaan karena persoalan jatuh tempo. Tentu biasanya kalau ada pembiayaan itu baru terrealisasi, nasabah bisa membayar dengan baik, tetapi pada waktu-waktu yang relatif ke belakang itu ada kesulitan pembayaran. Nah, gimana untuk mencegahnya? Nanti kita lihat akadnya apa, karena ini nanti juga mencegah risikonya itu berbeda antar akad. Ketika akad itu
dipakai murabaha, maka bisa saja agunan itu ada untuk mengeksekusi kegagalan bayar atau default dalam pembiayaan. Tetapi bagaimana kalau kontraknya adalah mudharabah? Apakah bisa dicegah risikonya? Nah, kalau di mudharabah, maka seluruh risiko itu ada di sohibul mal atau penyandang dana. Kalau seandainya terjadi gagal bayar, apa konsekuensi logisnya dan bagaimana risikonya? Dimitigasi dengan apa? Nah, ini dimitigasinya dengan ya kehati-hatian pada saat pembiayaan itu relatif hati-hati, memperhatikan segala aspek dan kemampuan membayarnya, baru bisa nanti direalisasi. Kalau tidak, akan susah ketika pembiayaan itu sudah digulirkan, akan tetapi terjadi default, maka dampaknya agunan tidak akan bisa digunakan untuk memitigasi risiko. Jadi ada risiko pembiayaan, bisa jadi ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran atau margin atau bagi hasil oleh mitra kerjasama atau mitra pembiayaan. Oleh karenanya bagaimana? Sebenarnya Bank Syariah itu harus bertindak sebagai investor, banker, ya bukan dari menjadi konvensional banker itu ya, tidak harus, mestinya menjadi investor banker. Artinya apa? Mereka itu harus bisa memahami benar kasus per kasus bisnis yang akan dikerjasamakan. Tidak bisa hanya berharap dari modal dari penghasilan tetap. Kemudian ada risiko fluktuasi nilai aset dan kewajiban akibat perubahan pasar, risiko tidak terpenuhinya kewajiban pihak ketiga. Ini juga masuk di risiko pasar, ya, karena bisa jadi aset-aset yang dimiliki bank itu bisa fluktuatif harganya, dan demikian juga kewajiban yang punya yang tentunya membawa konsekuensi logis akibat satu risiko fluktuasi nilai aset. Kemudian risiko likuiditas tadi. Kalau seandainya kita sampai gagal menyediakan likuiditas tertentu, dampaknya fatal karena muncul ketidakpercayaan. Nah, ketidakpercayaan ini akan menyulitkan juga risiko likuiditas, ketidakpercayaan nasabah itu akan menyebabkan satu tindakan withdrawal, ya, penarikan dana besar-besaran oleh nasabah, dan ini sangat berisiko sehingga bank sebesar apapun akan tidak mampu menahan penarikan dana masyarakat karena sebagian besar dananya sudah dialokasikan kepada pembiayaan. Kemudian yang berikutnya risiko operasional. Risiko operasional ini ya risiko akibat kegagalan sistem, ada di proses atau human error, penyalahgunaan dana atau pelanggaran syariah. Ini juga susah juga ya, karena sistem ini menjalankan satu transaksi yang bisa jadi ada di ribuan dan di jangkauan yang sangat luas. Nah, ketika sistem itu terganggu, dampaknya gimana? Ya nasabah resah, kalau resah akhirnya tidak percaya. Contohnya apa ini? Contohnya yang lagi hangat-hangat minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu apa? Risiko operasional ini. Bukan human error, tapi karena adanya kegagalan sistem. Bank apa ini kemarin? Sehingga nasabahnya risau, ribut itu ya. Sampai memindahkan dananya kepada bank lain. Bank apa? Tahu nggak? Bank BSI, Bu. Betul, Bank BSI. Jadi kita tahu transaksi yang terjadi itu berapa kali seharinya. Ya, jangkauannya bagaimana? Kita lupa membackup data saja kan sudah geser semua itu laporan keuangannya itu. Dampaknya juga akan mempengaruhi macam-macam angka itu karena ya sudah sekian banyak akun-akun yang harus
dikelola oleh sistem mereka. Sehingga sistem ini sangat-sangat luar biasa, bisa jadi bank sudah dijalankan dengan baik, akibat human error atau akibat tentang kegagalan sistem pada akhirnya menurunkan kepercayaan dari pihak ketiga. Nah, oleh karenanya untuk menghindari ini bagaimana ya? Nanti coba kita lihat bagaimana mitigasi risikonya. Bisa jadi ada moral hazard, bisa jadi gimana caranya supaya tidak terjadi moral hazard, gitu ya. Mencegahnya gimana? Tata kelola risiko tata kelola atau risiko kepatuhannya, jadi ya ini membentuk fungsi manajemen risiko yang independen, menerapkan kebijakan prosedur risiko yang efektif, dan melakukan penilaian dan pelaporan secara berkala. Nah, di sini ini sebenarnya ya bank itu lapisan pengawasannya banyak. Dimulai dari lapisan pengawasannya itu di komite untuk kepembiayaan. Setelah itu ada audit internal. Audit internal memperhatikan apakah memang pembiayaan itu sesuai dan di lapang betul-betul sesuai dengan apa yang dikontrakkan. Nah, itu peranan dari auditnya. Kemudian kalau sisi pembiayaan, ya nanti ada bidang hukum, tentunya ini juga akan menganalisis lebih mendalam tentang apakah betul membaca, menginterpretasi laporan keuangan dari calon nasabah ini memang betul-betul akurat gitu ya. Kalau seandainya mereka mengajukan pembiayaan itu dalam nilai miliar, bisakah dijamin laporan keuangan mereka itu betul-betul akurat dan tampak baik? Nah, tentu di sini harus dicegah dengan adanya laporan keuangan itu sudah bebas tanpa apa ya istilahnya ini ya, tanpa perkecualian atau apa ya, lewat KAP itu. KAP itu kan kantor akuntan publik. Jadi laporan keuangannya itu sudah diaudit, jangan sampai window dressing. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan, saya agak ngantuk jadinya. Karena tidak menghadapi langsung ya. Halo. Coba supaya saya nggak ngantuk, ada diskusi barangkali, silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, izin bertanya, Bu. Seperti yang kita ketahui, BSI baru saja terkena serangan cyber sehingga layanan transaksi tidak dapat digunakan. Oh iya ini ya, oke. Ya, dari kejadian tersebut itu termasuk ke dalam jenis resiko apa ya, Bu? Ini namanya resiko operasional. Resiko operasional ini. Ya bisa jadi ada yang bukan karena sistem ya, tapi ini kan karena sistem ya, ada cybernya itu ya, ada kadang-kadang juga bisa jadi karena virus juga ya, malah bisa jadi. Sehingga bagaimana nanti cara mencegah risikonya kan gitu ya, ini namanya risiko operasional. Tapi risiko operasional itu juga bisa misalnya karena apa, human error ya. Contoh misalnya kalau kita di bank, transaksi begitu banyak, sementara antrian juga banyak gitu ya. Nah, kita yang bekerja di front office, frontliner, nah memberikan layanan itu kan harusnya sesuai dengan standar ya, tidak boleh terlalu lama gitu. Tapi kalau terlalu cepat bagi kita ya tentu berisiko, tapi terlalu lama nasabah juga enggan gitu ya. Bisa jadi karena human error. Human errornya gimana? Waktu menuliskan di bootnya itu 70 juta, ada tambahan 01 jadi berapa? 70 juta, kemudian nolnya dipencet 1 tambahannya. Jadi berapa?
700 ya. Nah, nanti sore-sore ketika terjadi pencocokan dokumen dengan yang masuk, harus ditemukan selisihnya itu. Makanya bank itu meskipun tampaknya tutup jam 2:30, tapi mereka pulangnya bisa sampai malam. Iya. Nah, perlu ada pencocokan dokumentasi dengan nilai transaksi yang sudah dilakukan dalam 1 hari tersebut. Nah, kalau kita sampai menunda tentu tidak bisa, apalagi bisa transaksi tadi kan online dan harus melewati berbagai jaringan cabang gitu ya, sehingga penyelesaiannya harus dalam 1 hari itu. Makanya profesional perbankan itu memang harus unggul dari sisi kecakapan, stabilitas emosi, ketelitian, kejujuran kan gitu ya. Kalau enggak bisa masuk bank. Ya jujur saja tetapi enggak cepat gitu ya. Enggak tangkap, ya enggak cocok sama bank. Dia harus excellent karena pelayanannya tidak bisa dibedakan. Itu ya Mbak ya. Jadi risikonya masuk risiko operasional. Oke? Bisa dipahami? Oke, bisa Bu. Sekarang Ada lagi Bu. Ya, silakan. Nah, berarti itu kan termasuk risiko operasional ya Bu. Nah, agar kejadian tersebut tidak terulang kembali itu solusinya apa ya Bu? Ya, terus mengevaluasi tentang penggunaan teknologi itu. Maka harus ada orang-orang IT yang memang terus menganalisis itu, mengevaluasi terus, karena banyaknya transaksi yang terjadi, kemudian juga teknologi yang berkembang, dan juga teknologi di IT itu juga cepat juga. Kalau mau ada hacker atau apa itu kan juga bisa. Makanya harus menyediakan investasi di dalam teknologi itu yang cukup besar. Nah, biasanya OJK juga meminta penjelasan dari bank untuk bisa menyiapkan apa mitigasi risiko terkait dengan kegagalan sistem gitu. Harus ada orang yang memang betul-betul sanggup di situ, dan bahkan bisa jadi kita melakukan satu kolaborasi gitu ya, menggunakan satu kerjasama sih dengan vendor atau mungkin provider ataupun juga antar jaringan apa ya istilahnya itu ya, memang harus seperti itu. Investasi di sektor di sistem informasi itu cukup besar, harus disiapkan untuk mengantisipasi hal tersebut itu. Kan diperiksa juga siapa tenaga yang expert di IT kan gitu juga. Halo? Bisa dipahami? Bisa Bu. Lanjut ya. Oke Bu, makasih Bu. Ya, sekarang kita bicara penerapan manajemen risiko, atau kita kenal bagaimana sih mencegah atau ya setidaknya menurunkan, memitigasi risiko ya. Kalau kita bicara tentang pembiayaan, tadi Ibu sampaikan di dalam pembiayaan apapun juga itu jangka panjang. Kalau jangka panjang, risiko default itu tinggi. Karena kita juga nggak tahu, misalnya 10 tahun, 4 tahun lagi ada apa, kita juga nggak tahu gitu ya. Maka kita juga tidak bisa menetapkan pembiayaan itu berdasarkan hanya pada percaya tampilan fisik, karena bisa jadi orangnya itu cakep gitu ya, tongkrongannya pakai mobil bagus gitu. Apa dijamin kreditnya nggak macet? Karena kita bicara juga masalah kejujuran. Kalau uang bisa diputar, kenapa harus dikembalikan? Kan uangnya biar pusing gitu ya, cari duit terus. Uang cari duit, ya memang betul. Jadi tidak diangsurkan.
Kan makanya banyak yang kredit macet itu bisa jadi bukan karena persoalan usahanya. Nah, gimana biasanya ini saya tambahkan di dalam menganalisis pembiayaan sebelum itu dieksekusi, diputuskan itu ada langkah awal. Biasanya sih bank itu melihat SLIK yang bersangkutan. SLIK itu apa ya? Laporan apa ya? Laporan tentang informasi apa-apa itu tentang informasi kredit itu. Informasi kredit apa laporan atau apa itu ya. Jadi gini, kalau kita coba nanti dilihat di Google SLIK-nya. Kalau kita mau pembiayaan, oh Ibu Ida, ini kenalkan saya namanya Bu Ida Suro. Saya mengajukan pembiayaan, maka langkah awal oleh bank itu melihat bagaimana hubungan saya dengan bank yang lain. Meskipun di dalam aplikasinya kita kan diminta untuk menuliskan, adakah hubungan dengan bank lain? Saya bilang nggak ada. Ya kalau dilihat di SLIK-nya karena itu sudah satuan sistem apa ya itu informasi, sistem informasi tentang pembiayaan atau kredit ya. Sifatnya itu sudah terpadu, tidak hanya di bank saja, bisa di lembaga pembiayaan lain. Misalnya saya punya pembiayaan di Adira, ya kelihatan. Tapi saya bilang nggak ada. Pembiayaan saya di bank lain ada, itu ya di SLIK ada, kelihatan. Pernah macet apa ada? Ada. Sehingga kalau misalnya kita ditanya suruh ngisi di dalam dokumen aplikasinya itu, adakah hubungan dengan bank lain, kita mengatakan tidak ada. Kalau misalnya saya katakan ada, nanti kredit saya kecil. Berarti kalau bank itu sudah melihat SLIK-nya, maka bisa menilai kejujuran saya. Itu namanya aspek 5C, karakter yang pertama. Oh ternyata Ibu Ida nggak jujur deh. Bilangnya nggak punya ini, ternyata utangnya banyak. Gitu ya. Terus bisa jadi nggak punya utang, nggak ada pembiayaan. Tapi istrinya yang punya pembiayaan. Nggak dilihat. Nah makanya mitigasi yang kedua adalah bagaimana pertama kali bank itu untuk bisa menganalisis pengajuan pembiayaan nasabah itu dengan cara melihat sejauh mana kinerja dari mitra, calon mitra pembiayaan, demikian juga istrinya. Mitranya tidak ada pembiayaan di bank, tapi istrinya banyak pembiayaannya. Atau nasabah tadi tidak punya pembiayaan di bank, tapi di lembaga keuangan lainnya banyak. Maka kita harus tahu yang pertama itu sebenarnya melihat di sistemnya OJK tentang SLIK, yaitu dari sisi tanggungan nasabahnya maupun istri atau suami nasabahnya. Ini yang diperhatikan dulu. Maka KTP biasanya kan diminta itu. KTP itu tujuannya untuk bisa akses informasi kita bahwa kita itu benarkah tidak punya tanggungan dengan bank yang lain atau dengan lembaga keuangan yang lain. Tapi kalau misalnya ya kita punya pembiayaan tidak ada di bank, di lembaga keuangan, tapi adanya itu di koperasi miliatan itu. Nah ini yang bahaya. Yang bahaya seperti itu. Karena apa? Koperasi di luar pengawasan OJK. Sehingga harus hati-hati. Kemudian yang berikutnya lagi yang tidak ada di tulisan saya. Jika menghadapi nasabah yang masih baru pertama kali. Masih pertama kali kan tidak punya hubungan dengan bank. Nah ini sulit untuk bisa menganalisis tingkat karakternya. Tapi kalau kolateralnya ya tentu bisa. Nah apapun mitigasinya tetap harus yang pertama itu dilihat kelayakan mitra. Nah kalau dari akuntansi yang pertama kali laporan keuangannya ini valid apa tidak? Apakah laporannya itu hanya bagus dari sisi penampakannya karena menggunakan jasa dari tenaga ahli untuk bisa menyajikan laporan secara baik, atau memang laporan keuangan itu betul-betul objektif gitu ya.
Maka disinilah perlu menganalisis kelayakan pembiayaan dari 5C dan 4P. Karakter, kolateral, capacity, dan condition. Bahkan 5C-nya itu constraint, kendala-kendala. Jadi kalau kita belajar belajar tentang kelayakan bisnis, ya itu persis. Kelayakan bisnis itu kan mulai kita lihat peluang-peluangnya pasar, pemasaran, teknik dan teknologi, teknik produksi dan teknologi, sumber daya manusia, manajemen keuangan, itu harus dilihat semuanya. Nah, untuk bisa melihat ini, siapa yang bisa menilai secara objektif? Jika besar, maka harus menggunakan jasa konsultan atau kantor akuntan publik, itu bahwa laporan keuangannya harus dijamin bahwa itu efektif, objektif. Kemudian yang berikutnya, penentuan batasan maksimal pembiayaan. Nah, ini tidak boleh sebesar-besarnya. Kenapa kalau kita sebesar-besarnya? Dampaknya adalah risikonya besar. Katakan misalnya BPRS, modalnya cuma 10M, menyalurkan pembiayaan ke satu orang 3M. Nah, kalau misalnya nggak bisa bayar, ya sudah buyar sudah. Maka kita kenal dengan teorinya investasi itu. Jangan letakkan telur dalam satu keranjang, tapi letakkan ke dalam beberapa keranjang. Sehingga ketika ada yang jatuh, maka yang lain masih bisa terselamatkan, kan gitu. Maka perlu dibangunlah penentuan batas maksimal pembiayaan. Saya contohkan misalnya modal 10M, maka untuk pihak terkait, misalnya terkait itu ya direksi, ya pemilik modal, ya komisaris, ya maksimal cuma 2 miliar. 2 miliar dibagi-bagi dengan direksinya atau apa, enggak boleh lebih dari itu. Tujuannya apa? Tujuannya ya menghindari risiko, meletakkan aset itu dalam satu keranjang, tidak ditaruh di dalam beberapa jam dalam bentuk portofolio. Maksimum ditentukan. Ini siapa yang ngatur? OJK, gitu ya. Tapi sebelum ke sana akan diaudit dulu oleh satuan audit internal itu, SKAI itu makanya lupa ya. Satuan Komite Audit Internal. Nah, pengawasan bank syariah itu ada lapisannya, ada kesesuaian dengan syariah diawasi oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah yang ada di banknya. Tapi kalau yang di nasional namanya DSN. Nah, kalau yang mengawasi sisi lain-lainnya yaitu ada audit internalnya. Kemudian disarankan diversifikasi pembiayaan. Jadi kalau pembiayaan jangan ke nasabah besar saja. Aturan dengan yang kecil-kecil. Loh, kecil-kecil tapi ya capek, Bu. Katakanlah uang 10 miliar digunakan pembiayaan 5 juta sudah berapa nasabah itu. Biasanya males direkturnya. Mendingan ngasih langsung sekian miliar, kan bonusnya besar-besar. Kalau kecil-kecil gimana? Ini tidak menguntungkan bagi direkturnya. Tapi bagi pemegang sahamnya harusnya bisa menekan risiko ini. Maka di sini kalau kita tarik, kita harus menganalisis bagaimana perilaku dari manajer dan pemegang saham. Maka kita kenal dengan agensi, teori tentang agensi problem. Banyak nanti ya, banyak kaitannya ya. Kemudian kita lihat di sini ada manajemen, pemantauan dan pengendalian risiko. Pemantauan terhadap risiko itu ya terus diawasi oleh SKAI di perbankan itu. Dan diupayakan pembiayaannya itu berbasis aset itu apa? Kalau berbasis itu bisa dipakai agunannya. Tapi kalau misalnya kita tidak berbasis aset, hanya kerjasama saja dalam pembiayaan, kerjasama dengan mitra untuk bisnis tertentu, ya susah untuk mengikatnya. Karena secara hukum tidak boleh ada perikatan yang dieksekusi ketika bisnis itu gagal bayar.
Kemudian risiko likuiditas, ada kebijakan tentang strategi likuiditas. Berapa sih minimal cash yang harus ditetapkan di bank kita. Kemudian lapis 2 misalnya secondary primer reserve, cadangan tingkat pertama utama, kemudian disusul ke secondary reserve. Kenapa kok harus ditempatkan? Kalau nggak ditempatkan ya banknya nggak dapat untung. Tapi kalau penempatan yang kemana? Ya harus diatur antara penempatan yang liquid dan penempatan yang menghasilkan keuntungan. Namanya surat berharga. Ada manajemen arus kas sehingga bisa diperhatikan kapan terjadi penyimpanan dana besar, kapan terjadi penarikan. Nah, kalau di UMM karena ada laboratorium perbankan zaman itu ya, saya amati laboratorium tapi difungsikan secara real. Saya amati likuiditas harian mahasiswa itu kalau hari Sabtu, hari Jumat itu sudah harus disediakan dana yang cukup besar karena anak-anak biasanya ngambilnya itu di hari Jumat. Tapi kalau awal-awal bulan tidak perlu menyediakan likuiditas banyak karena mereka masih banyak kiriman. Nggak akan ditarik kan gitu ya. Kemudian diusahakan dana itu jangan mengumpul kepada deposan tertentu, misalnya miliar, ratusan miliar itu hanya di satu orang. Yang lainnya cuma sedikit. Maka mengejar nasabah kecil itu menguntungkan karena nasabah kecil itu jika ada yang narik, yang lainnya ada yang memasukkan sehingga tidak akan terjadi guncangan berat. Kalau terjadi tarik menarik antara penghimpunan dan penarikan dana. Diversifikasi maksudnya itu kalau tabungan lebih banyak itu lebih stabil itu dan murah harganya dibandingkan kita harus menghimpun dari deposito. Ada pengawasan, ada manajemen. Nah, ini ada pengawasannya dari sisi internal, pengawasan mandiri, ada juga pengawasan sisi eksternal yang tadi saya katakan berhubungan dengan KAP. Ada yang bisa mau ditanyakan? Ini ada risiko pasar, risiko operasional. Yang tadi apa Bu mencegah risikonya ini ya? Ya kita lihat apa. Terus ada juga risiko operasional itu begini ya. Misalnya itu kenapa di bank itu layarnya itu enggak ketika teller 1 meninggalkan ruangan itu harus dipastikan ya kerahasiaannya, jangan dibiarkan temannya itu juga melihat. Kalau enggak ya bisa dampaknya ya bisa terjadi apa ya istilahnya itu penyimpangan lah, penyalahgunaan. Penetapan tanggung jawab dan pemisahan tugas, contohnya misal ya, yang operasional itu pegang loginnya operasional. Mestinya direktur tidak boleh tahu tentang password login itu. Kalau enggak nanti diatur sendiri sama direkturnya. Kemudian ada pelatihan dan kesadaran karyawan, situs pengendalian intern, manajemen insiden dan krisis, ya berbagai skenario perlu dibangun. Ayo silakan. Silakan, saya nggak tahu persis ya kalau nggak ketemu begini ya. Apakah yang saya ajar ini ngantuk, apa saya yang ngantuk? Nah, kemudian tata kelola ketahatannya. Jadi ada komite kepatuhan, ada kebijakan prosedur kepatuhan, ada sistem pengawasan. Jadi ada kebijakan, ada komite kepatuhannya, ada sistem pengawasannya, ada pelaporan, ada evaluasi independen, ada pelatihan dan kesadaran karyawan. Kalau melihat itu, tentu peluang kerja itu sangat terbuka di di mitigasi risiko, komite pengawasan risikonya ini. Ini ada ya intinya pengendalian intern. Saya masih ingat waktu di perbankan dulu terkait dengan risiko operasional, yaitu penyimpangan dari pengelola
terbangun karena waktu itu tuh kita menerima magangnya anak-anak mahasiswa ya. Ya, dana itu bisa hilang banyak. Kenapa? Karena tidak ada pekerjaan akhir hari untuk mengopnam itu, mengopnam transaksi itu, sehingga kita tidak tahu apakah dana itu sebenarnya masih tetap atau berkurang. Katakan misalnya dalam melayani transaksi yang sifatnya tunai, tapi kalau sekarang kan banyak non tunai malah aman ya, yang tunai. Kemudian istilahnya itu disisihkan saja, tapi tidak diambil taruh tertentu. Kalau aman ambil lagi dan terus itu kan bisa besar kemudian. Nah, itulah risiko-risiko yang harus kita hindari. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan ini ya, berikut impresensi ya, bukan pertanyaan. Ya, saya stop. Ya silakan, ini loh ternyata sudah jam 2:30 ya Pak. 2:30. Silakan, masih adakah ini? Kalau lihat gini ya nggak ngantuk, ini cerah-cerah. Tadi itu kan saya lihat share screen-nya itu nggak lihat mahasiswanya, sayanya yang ngantuk. Makanya enaknya offline ya Pak Dimas ya. Kalau udah offline gini nih ya jadinya curiga. Ada kecurigaan. Kenapa? Karena tidak ada informasi yang yang komplit, yang sempurna. Ada information. Akhirnya muncullah asimetri informasi ya. Saya mempunyai praduga yang kurang positif, padahal bagus-bagus mahasiswanya ini. Sayanya yang ngantuk. Silakan. Ada pertanyaan atau ada hal yang perlu disampaikan? Ketidakpuasan boleh ya. Silakan ya, ketidakpuasan juga boleh, sama-sama kita belajar. Saya juga belum, mungkin saya tahu belajar dari Pak Dimas atau apa. Inilah pentingnya kita berkolaborasi ya. Mana nanti yang bisa kita sempurnakan gitu. Silakan. Ada hal yang masih perlu dipertanyakan atau sudah cukup Bu gitu. Saya sudah tahu. Oh iya ya sama temannya. Gimana? Saya panggil Mbak Nanda lagi. Mbak Nanda gimana ininya tanggapannya? Ini nggak enaknya kalau nggak ketemu langsung. Kalau ketemu sama saya kan enak ya. Tapi ketemunya sama layar kan nggak ada rasanya. Hanya bisa dilihat tapi nggak bisa dirasakan. Ya saya kira saya kembalikan lagi ke Pak Dimas. Barangkali silakan Pak Dimas. Ini teman-teman ini sudah luar biasa. Sudah sampai 2:30 ya. Ceramah aja terus ya. Harusnya ceramahnya sebentar. Nanti ada tulis menulisnya. Silakan Pak Dimas. Baik, terima kasih Bu Ida atas masih ditanyakan. Jadi mahasiswa pada hari ini Bu Ida sebenarnya sedang membuat ini Bu, mengaplikasikan konsep manajemen risiko Bu Ida sebenarnya Bu. Oh iya. Jadi hari ini selama 14 kali pertemuan sebenarnya kami kita jadi dua kali sesi setengahnya 1 hingga 8 itu mereka kita berikan tentang konsep teori tentang resiko perbankan, pengantar manajemen risiko. Baru masuk di pertemuan ke-9 hingga ke-16, mereka membuat semacam tabel risiko Bu Ida. Mereka ini sedang membuat tabel optimal risiko Bu. Iya. Biasanya itu kan ada rating-ratingnya itu ya kalau kita perbankan, sehingga ketika misalnya kita lihat di analisis kelayakan, maka di situ dari sisi akunannya bagaimana, dari sisi kelayakan kemampuan membayarnya bagaimana, dari sisi yang lain kemungkinan di jatuh timurnya ada dari akunannya macam-macam, nanti bisa dihitung. Nah tentu di dalam hal semacam ini pengukuran risikonya itu
meskipun ada teorinya, hitungannya, ratingnya itu ada, tetapi balik lagi kepada kemampuan dari yang manajer risikonya juga untuk melihat secara pasti. Saya contohkan misalnya, ada agunan yang sebenarnya mengcover pembiayaannya 1M gitu ya. Tapi agunannya itu dihitung 2M. Saya tanyakan 2M itu bagaimana ngitungnya gitu, sehingga cukup mengcover karena sekian kali gitu ya. Di rating begitu juga layak gitu ya. Tapi saya curiga lagi, apa benar kayak gitu? Kita lihat dong gimana bentuk jaminan. Ternyata tanahnya itu ada di dalam dan bukan hanya nilai luasnya saja, tetapi juga harus dilihat letak tanahnya itu ada di mana. Di sisi yang lain, jaminan yang besar itu juga risikonya tinggi. Apakah itu liquid? Apakah itu nanti seandainya jadi gagal bayar, itu bisa langsung dieksekusi karena bank itu perlu kecepatan dalam hal eksekusinya. Saya lihat juga ternyata tanahnya itu ada di sawah-sawah gitu ya, dengan gang yang relatif tidak terlalu besar, sehingga saya bilang apakah mungkin bahwa risiko semacam ini agunan ini betul-betul dinilai 2 kali atas pembiayaan yang ada sehingga dikatakan bahwa itu layak gitu ya. Itu kan contohnya yang lebih bagus lagi itu kalau di praktikum itu ada kita langsung ke prakteknya, misalnya masuk dalam manajemen risiko di pembiayaan. Nah, itu nanti ada itu ya rating skalanya untuk bisa dinilai layak atau tidak. Mungkin barangkali bisa langsung praktek di perbankan yang ada. Semakin besar tentu semakin rumit hitungannya, makin bagus, maka peran dari permagangan internship ya di bank besar itu ini sangat membantu bagi kita untuk bisa memahami bagaimana penerapan itu dilakukan, apalagi tadi perkara risiko. Meskipun tidak langsung karena magang di bank itu juga tidak bisa juga. Kalau bukan pegawainya ya ini persoalan kerahasiaan. Tapi itulah itu. Saya kira itu, saya mohon maaf mungkin saya belum materi yang saya sampaikan belum sesuai harapan. Nanti Pak Dimas yang akan melengkapi ya Pak Dimas ya. Halo. Ini putus lagi Pak Dimas. Halo. Halo. Ini pertanyaan tadi itu mengembalikan kepercayaan masyarakat ya. Ingat BSI untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat itu besar, mahal untuk bisa mengatasi masalah sistemnya itu kemarin itu selama 2 minggu itu. Biayanya luar biasa besar untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat. Bahwa menjamin sistem yang dibangun itu sudah sangat baik itu tidak mudah. Apakah ada dampaknya? Ya pasti banyak mereka nasabah besar bisa berpindah kepada bank lainnya. Ya, saya kira itu. Tadi ada Pak Dimas, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Bu Ida. Luar biasa, ini sangat komprehensif ya teman-teman pada hari ini. Kita sangat bersyukur dengan Bu Ida sudah memberikan pencerahan. Teman-teman masih ada yang mau dikonfirmasi mungkin? Cukup? Cukup ya. Cukup. Baik, Bu Ida. Sebelum kita akhiri, mungkin kita foto bersama ya, Bu Ida. Silakan teman-teman bisa meng-on-kan kamera masing-masing. Ya, silakan. Bisa dibantu di fotokan, di screenshotkan. Ya. Bisa dibantu Mas, siapa yang pakai laptop? Bisa dibantu di screenshotkan? Ya.
Siapa? Mas Zaki bisa? Hah? Bisa ya? Oke. Baik, Mas Zaki, kita foto bersama, Saung, ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua berarti sudah? Set yang kedua sudah? Sudah semua? Baik, terima kasih Bu Ida atas waktunya, Bu Ida. Terima kasih banyak. Kalau izin bisa di-share slide-nya, Bu. Nanti kami coba share kepada mahasiswa, Bu. Saya nanti akan share ke Bu Firda ya. Ya. Biar nanti Bu Firda yang akan komunikasi langsung dengan sana. Terima kasih. Senang sekali bisa bertemu mahasiswa di Muhammadiyah juga, tapi di Jogja sana bisa dilihat lewat malam nih. Ya Bapak, terima kasih Pak Dimas. Nanti gantian Pak Dimas yang. Ya, insya Allah ya. Ibu. Salam untuk semuanya di sana, Ibu. Sehat selalu, Bu Fida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, sama-sama. Saya live dulu ya. Oke, monggo Bu.